rekomendasi film perang terbaik di Netflix. Layanan streaming film Netflix pun menyediakan banyak pilihan film perang yang syarat dengan kisah pengorbanan. Beberapa di antaranya pun berhasil mendapat rating dan ulasan yang baik. Mimin akan merekomendasikan bagi kalian dan inilah dia daftarnya. Danger Clause: The Battle of Longtan 2019 adalah film perang asal Australia yang disutradarai oleh Cliff Sanders, mengisahkan pertempuran heroik yang benar-benar terjadi pada tahun 1966 di Vietnam. Film ini mengikuti kisah nyata 108 prajurit Australia dan Selandia Baru yang terjebak di perkebunan karet Long Tan menghadapi lebih dari 2.000 pasukan Viet Cong dalam hujan lebat dan kondisi yang hampir mustahil untuk bertahan hidup. Dari awal hingga akhir, film ini menegangkan dan intens. Tidak banyak jeda, penonton langsung dibawa ke tengah kekacauan pertempuran dengan peluru yang berdesing dan ledakan yang nyaris tak berhenti. Travis Fimmel memerankan Mayor Harry Smith dengan karisma kuat, menggambarkan seorang pemimpin yang tegas namun juga manusiawi, berjuang menyeimbangkan disiplin militer dan empati terhadap anak buahnya. Yang menonjol dari Danger Clause adalah realisme dan detail militernya. Sinematografi yang tajam, suara senjata yang menggema, serta atmosfer hujan tropis yang pekat membuat penonton serasa ikut berada di medan perang. Namun di balik aksi intensnya, film ini juga menyentuh sisi emosional tentang keberanian, persaudaraan, dan pengorbanan di tengah situasi tanpa harapan. Danger Clause bukan sekedar film perang penuh tembakan, tapi penghormatan terhadap para tentara muda yang melawan peluang kecil untuk bertahan dan melindungi satu sama lain. The Siege of Jadotville 2016 adalah film perang berbasis kisah nyata yang disutradarai oleh Richie Smith dan dibintangi oleh Jamie Dornan. Ceritanya mengangkat peristiwa bersejarah yang lama terlupakan, pengepungan pasukan penjagaan perdamaian Irlandia oleh milisi Katanga dan tentara bayaran Eropa di Kongo pada tahun 1961. Pasukan kecil berjumlah 150 orang ini yang dipimpin oleh Komandan Pat Kinlan harus bertahan dari serangan ribuan musuh tanpa bantuan berarti dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Film ini menonjol karena penggambaran realistis tentang strategi militer dan keberanian prajurit yang ditinggalkan oleh politik. Jamie Dornan tampil meyakinkan sebagai Quinlan, seorang pemimpin tenang, cerdas, dan penuh dedikasi. Ia bukan pahlawan yang haus perang, tetapi sosok yang berusaha menjaga moral dan nyawa anak buahnya di tengah kekacauan. Adegan pertempuran disajikan dengan intensitas tinggi, realistis, tanpa berlebihan, menunjukkan keberanian luar biasa di bawah tekanan besar. Sinematografinya tajam, menyorot medan Afrika yang kering dan penuh bahaya, sementara tempo filmnya terjaga antar aksi dan refleksi. The Siege of Jadotville bukan hanya kisah pertempuran, tetapi juga tentang kehormatan, kesetiaan, dan pengorbanan yang sempat diabaikan sejarah. Film ini menjadi penghormatan layak bagi pasukan yang bertempur dengan gagah berani, meski dunia memilih tidak melihat. First They Killed My Father 2017 adalah film yang disutradarai oleh Angelina Jolie, diadaptasi dari memoir Long Ung, seorang penyintas rezim Khmer Merah di Kamboja. Film ini menceritakan kisah tragis melalui sudut pandang Laung kecil yang diperankan dengan luar biasa oleh Srey Moch Sareaong yang hidup bahagia bersama keluarganya sebelum kekuasaan Pol Pot menggulingkan pemerintahan dan memaksa jutaan orang masuk ke kamp kerja paksa. Yang membuat film ini begitu kuat adalah cara Jolie memilih untuk bercerita melalui mata seorang anak. Penonton tidak disuguhi penjelasan politik yang rumit, melainkan pengalaman mentah dan emosional dari seorang anak yang perlahan menyaksikan dunia runtuh di sekelilingnya. Setiap adegan terasa nyata dan menghantui, dari keluarga yang dipisahkan, kerja paksa yang melelahkan, hingga kebisuan yang menyelimuti penderitaan rakyat Kamboja. Sinematografinya memekau namun menyakitkan, menampilkan keindahan alam Kamboja yang kontras dengan kekejaman manusia. Jolie menggunakan bahasa Khmer sepenuhnya, sebuah keputusan yang membuat film ini terasa autentik dan penuh penghormatan terhadap sejarah yang kelam. First They Killed My Father bukan hanya film perang, tetapi kisah tentang kehilangan masa kecil, ketahanan manusia, dan cinta keluarga yang bertahan bahkan di tengah genosida. Sebuah karya yang sunyi namun mengguncangkan,
membuat penonton merenung lama setelah film berakhir. 12 Strong 2018 adalah film perang Amerika yang disutradarai oleh Nikolai Fuchslik dan diadaptasi dari kisah nyata yang terjadi setelah tragedi 11 September 2001. Film ini mengikuti kisah tim pasukan khusus Amerika Serikat dikenal sebagai OD-595 yang dikirim secara rahasia ke Afghanistan untuk bekerja sama dengan pasukan lokal dalam melawan Taliban. Dipimpin oleh Kapten Mitch Nelson, Chris Hemsworth, tim ini harus beradaptasi dengan medan perang yang asing, strategi tradisional, dan pertempuran yang jauh dari teknologi modern. Film ini menonjol bukan hanya karena aksi militernya, tapi karena menyoroti hubungan antara dua dunia, para prajurit Amerika yang terbiasa dengan perang modern, dan pasukan penunggang kuda Afghanistan yang masih berperang dengan cara lama. Kolaborasi mereka menghadirkan dinamika menarik, kepercayaan, penghormatan, dan pengorbanan di tengah kekacauan perang. Sinematografi film ini memagung, menampilkan padang pasir Afghanistan dengan skala epik. Adegan pertempuran terasa intens dan realistis, dengan tempo cepat yang membuat penonton terus tegang. Chris Hemsworth berhasil menampilkan sisi kepemimpinan yang kuat namun manusiawi, memperlihatkan keberanian tanpa kehilangan empati. 12 Strong bukan hanya kisah tentang kemenangan militer, melainkan penghormatan bagi prajurit-prajurit yang berjuang di garis depan dengan segala keterbatasan. Sebuah film penuh semangat, keberanian, dan solidaritas dalam menghadapi misi yang tampaknya mustahil. War Machine 2017 adalah film satir perang yang disutradarai oleh David Michôd dan dibintangi oleh Brad Pitt. Terinspirasi dari buku The Operators karya Michael Hastings, film ini menggambarkan absurditas politik dan militer dalam perang modern, khususnya melalui sosok Jenderal Glenn McMahon, tokoh karikatural yang didasarkan pada Jenderal Stanley McChrystal, mantan komandan pasukan NATO di Afghanistan. Brad Pitt menampilkan karakter yang penuh percaya diri, keras kepala, namun juga lucu dalam cara yang ironis. McMahon adalah simbol dari ambisi militer yang terlalu besar, mencoba menyelesaikan perang yang tak bisa dimenangkan dengan strategi konvensional. Di balik gaya kepemimpinannya yang tegas dan narsistik, tersimpan kritik tajam terhadap sistem militer dan politik yang saling bertabrakan. Film ini menggunakan humor gelap untuk menyampaikan pesan serius. Betapa perang sering dijalankan tanpa arah yang jelas, penuh kepentingan, dan jauh dari penderitaan nyata rakyat yang terdampak. Narasi yang kadang sarkastik membuatnya terasa seperti perpaduan antara drama perang dan dokumenter satir. Dengan gaya visual yang dinamis, dialog cerdas, dan irama cerita yang tajam, War Machine bukanlah film perang konvensional, melainkan refleksi jenaka namun pahit tentang ego, kekuasaan, dan kegagalan sistem yang mencoba menaklukkan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Sebuah kritik berani terhadap perang modern dan absurditas di baliknya.